Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa soal mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, untuk mengerjakan soal-soal ini, kalian harus tahu setidaknya adalah identitas trigonometri dan sifat-sifat dasar dari limit fungsi trigonometri seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai ke soal yang nomor 1. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 4X dibagi 2X kali tan X. Nah, ini kita gunakan salah satu identitas trigonometri, yaitu ketika ada 1 min cos A, itu artinya kita bisa rubah menjadi 2 sin kuadrat setengah A, ya enggak? Nah, dari sini A-nya berapa? A-nya kan ini 4X ya, A-nya 4X. Jadi kita bisa rubah gini, ini masih ada limitnya, limit X mendekati 0, 1 min cos 4X kita rubah menjadi gini, 2 kali sin kuadrat setengah A. A-nya kan 4X, berarti setengahnya adalah 2X ya, dibagi 2X kali tan X. Nah, ingat kalau ada sin kuadrat X itu artinya sin X dikali sin X. Nah, gitu. Jadi bentuk ini kita bisa rubah gini, limit X mendekati 0, ini 2 kali sin 2X dikali sin 2X, kemudian kita bagi dengan, di sini 2-nya saya tulis sini, kemudian X-nya saya tulis sini, dan sini adalah tan X. Nah, ingat bentuk seperti ini ya, lihat gambar itu. Oke, sudah. Nah, ini kan kita bisa bentuk seperti ini. Dan yang ini kita bentuk gini. Nah, 2 per 2 berarti 2 per 2. Kemudian kalau ada limit X mendekati 0, sin 2X per X, maka kita bisa ambil di sini 2 per, di sini 1. Nah, yang ini juga sama, berarti 2 per 1. 2 kali 2 kali 2 itu 8, dibagi 2 kali 1 kali 1, 2. Sehingga jawabannya adalah 4. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya adalah sebagai berikut, limit X mendekati 0 dari cos 2X min cos X dibagi 3X kuadrat. Nah, gimana ini? Oke, ingat nggak ini ketika ada cos A min cos B, maka kita bisa rubah menjadi negatif 2 kali sin A dikali sin B. Nah, ini identitas yang akan kita gunakan. Oke, berarti bentuk ini kita bisa rubah seperti ini, limit X mendekati 0. Ini adalah yang A-nya dan ini yang B ya. Berarti di sini negatif 2 dikali sin A. Sin A-nya berarti 2X dikali sin B, yaitu sin X. Nah, kemudian kita bagi dengan 3X kuadrat, itu kan artinya 3 dikali X dikali X gini ya. Nah, ingat bentuk seperti ini. Dan juga yang ini. Itu berapa? Berarti di sini kita langsung ambil min 2 per 3 dikali. Di sini 2 per ininya 1. Nah, di sini sama, di sini 1 per 1 ya.
Oke, kemudian kita kalikan. Min 2 kali 2 itu min 4, sorry. Nah, di sini 3 kali 1 kali 1 adalah 3. Nah, sehingga jawabannya adalah min 4/3. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Limit X mendekati 0 dari cos kuadrat 3X dikurangi 1 dibagi 2 sin X tan 4X. Oke, kita coba menghindari kosinus ya. Nah, jadi ini yang akan kita rubah. Ingat nggak kalau ada bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, ini identitas trigonometri yang paling dasar ya. Kita harus ingat. Jadi, kalau kita mau mencari cos, kita bisa tulis gini, cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi bentuk ini kita bisa rubah menjadi limit X mendekati 0. Ini kan cos kuadrat 3X. Nah, berarti ininya 3X-nya diganti 3X. Sehingga kita dapat di sini 1 min sin kuadrat 3X dikurangi 1. Kemudian dibagi dengan 2 kali sin X dikali tangen 4X. Oke, kita coba buka kurungnya. Kalau kita buka 1 dikurangi 1 berarti habisnya. Yang di atas tinggal gini, limit sin negatif ya, negatif sin kuadrat 3X. Berarti kita bisa tulis gini, limit X mendekati 0. Di sini min sin 3X, yang di sini sin 3X ya. Nah, kalau dikalikan kan kuadrat. Oke. Kemudian di sini kita bagi dengan 2 kali sin X dikali tangen 4X. Ingat bentuk ini kita bisa rubah ya. Nah, ini adalah sifat trigonometri. Nah, berarti di sini negatif. Ini karena nggak ada berarti kita tulis 1/2 dikali. Ini 3X, ini X berarti 3/1 dikali. Di sini 3X, di sini 4X berarti 3/4. Sehingga di sini tinggal kita kalikan min 1 kali 3 min 3 kali 3 min 9 dibagi 2 kali 1 kali 4 adalah 8. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 3. Oke, kemudian lanjut ke soal keempat atau soal terakhir ini ya. Nah, soalnya seperti ini, limit X mendekati 0 dari sin 4X min tangen 4X dibagi X pangkat 3 itu berapa? Oke, ingat teman-teman, identitas dasar dari trigonometri. Ketika ada tan A, itu kita bisa rubah menjadi sinus A dibagi cos A. Nah, ini identitas trigonometri. Nah, jadi bentuk ini kita bisa rubah gini, limit X mendekati 0, sin 4X nya tetap. Kemudian yang tangannya kita rubah ini ya, sin A per cos A. Di sini sin A, bukan A ya, sin 4X dibagi dengan cos 4X dibagi lagi dengan X pangkat 3. Nah, di sini kan ada bentuk pecahan. Nah, kita coba hilangkan bentuk pecahannya. Gimana caranya? Dengan kalikan cos 4X per cos 4X ya.
atas bawah dikalikan dengan cos 4x per cos 4x, karena kalau kita bagi itu kan 1 ya. Jadi nggak merubah nilai tapi cuman merubah bentuk. Nah, kita kalikan ke dalam, berarti di sini limit x mendekati 0. Di sini sin 4x kali cos 4x, kita dapat sin 4x dikali cos 4x dikurangi. Nah, sin 4x dibagi cos 4x kita kalikan dengan cos 4x. Sehingga ininya kita coret ya. Sehingga tinggal sin 4x. Nah, selanjutnya yang penyebutnya berarti kita dapat x pangkat 3 dikali cos 4x. Nah, gini ya. Kemudian karena di sini ada sin 4x dan ada sin 4x, kita keluarkan sin 4x-nya. Di sini limit x mendekati 0. Sin 4x kita keluarkan, jadi sin 4x dikali cos 4x dikurang, karena ini kita sudah keluarkan tinggal 1 ya, dibagi dengan x pangkat 3 dikali cos 4x. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi identitas trigonometri ketika ada di sini ada cos A min 1, itu kita bisa rubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah A. Nah, jadi ini kita bisa rubah menjadi bentuk ini. Jadi yang di dalam kurung kita rubah dulu menjadi limit x mendekati 0. Di sini sin 4x dikali min 2, kita rubah ini ya, sin kuadrat setengah A. Di sini A-nya adalah 4x, berarti setengahnya adalah 2x. Nah, ini di sini kita bagi dengan x pangkat 3 dikali cos 4x. Nah, kemudian kita uraikan yang bagian pembilangnya. Di sini kita punya limit x mendekati 0 sin 4x ya, sin 4x. Ingat di sini ada kuadrat. Berarti kita bisa uraikan gini, negatif 2 sin 2x dikalikan dengan sinus 2x. Ya enggak, kalau kita kalikan kan menjadi kuadrat. Kemudian dibagi dengan, nah ingat di sini ada x pangkat 3. Kita bisa uraikan di sini x kali x kali x dikali cos 4x, ya enggak? Oke, kemudian ingat bentuk ini, kemudian ada bentuk ini lagi, dan juga bentuk ini. Nah, yang nolnya kita masukkan sini, berarti cos 4x, x-nya itu mendekati 0, berarti cos 0 ya, ya enggak? Oke, dari sini kita punya di sini 4x, di sini x, berarti kita tulis 4/1 dikali ini min 2 sendirian, kita tulis dikali 2x sama x, berarti 2/1. Di sini 2x per x sama 2x/1. Di sini ada 1 cos 0 ya, berarti 1 per cos 0 itu berapa? 1, ya enggak? Nah, sehingga kita kalikan di sini. Di sini aja. 4 kali min 2 min 8. Min 8 kali 2 min 16 kali 2 lagi minus 32. Yang penyebutnya 1 semua, berarti tetap ya 1. Nah, jadi
jawaban untuk nomor 4 adalah negatif 32. Nah, mungkin itu dulu teman-teman pertemuan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.